Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lutfiana Tarida. Kali ini kita akan belajar sistem persamaan yang terdiri dari persamaan linier dan persamaan kuadrat. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem persamaan yang terdiri dari persamaan linier semua. Jadi disebut sistem persamaan linier. Kemudian ada juga sistem persamaan kuadrat yang terdiri dari persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita belajar yang gabungan. Jadi sistemnya itu terdiri dari persamaan linier dan persamaan kuadrat. Jadi nanti kalau digambar grafiknya, yang persamaan linier grafiknya garis lurus, yang persamaan kuadrat akan membentuk kurva. Apakah ada penyelesaiannya? Apakah kedua grafik itu berpotongan atau tidak? Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kita akan tahu dia memiliki sistem persamaan linier tersebut, persamaan kuadrat linier tersebut memiliki penyelesaian di 2 titik, 1 titik atau tidak memiliki, itu dengan menghitung nilai dari determinannya terlebih dahulu. Jadi jangan terburu-buru untuk mencari penyelesaiannya, tapi kita bisa cek dulu nilai determinannya. Nah, kita kalau bentuk persamaan kuadrat secara umum bisa dituliskan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau untuk persamaan linier dan persamaan kuadrat digabungkan, itu bisa kita tulis sebagai AX kuadrat plus dalam kurung B min P dalam kurung X plus C min Q dalam kurung sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Nah, berarti cari determinannya bagaimana? Kalau determinan di persamaan kuadrat, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau di sini berarti nanti jadi D kuadrat, D sama dengan B min P dikuadratkan min 4 kali A kali C min Q. Nah, kalau nilai determinannya ada 3 ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau nilai determinannya D-nya itu lebih besar dari 0 atau positif, berarti nilainya D-nya 1 bisa ya, 0,25 bisa pecahan. Yang penting positif, itu grafiknya akan berpotongan di 2 titik. Jadi kurva sama garisnya akan berpotongan di 2 titik. Kalau berpotongan di 2 titik berarti dia memiliki 2 penyelesaian. Kemudian yang kedua, kalau nilai D-nya sama dengan 0, bagaimana penyelesaiannya? Maka kurvanya itu grafiknya, grafik kurva dari persamaan kuadrat dan garis lurusnya, persamaan garis lurusnya itu akan berpotongan hanya di 1 titik. Berarti memiliki sistem persamaan linier kuadrat tersebut memiliki 1 penyelesaian. Kemudian yang terakhir, jika D-nya kurang dari 0, berarti nilainya negatif ya, bisa negatif 0,25 dan seterusnya, min 1, min 2. Berarti dia tidak memiliki penyelesaian, karena kalau digambarkan grafiknya itu tidak saling bersentuhan atau tidak berpotongan, jadi tidak ada penyelesaian. Nah, kita lanjut ke contohnya. Untuk dapat lebih memahami lagi, kita contohkan dari yang misalkan D lebih besar dari 0, D sama dengan 0 dan D kurang dari 0. Bisa dilihat di situ ya, di samping ya. Kalau untuk contoh yang pertama, D lebih besar dari 0 tadi, berarti ada berapa penyelesaian? Ada 2 penyelesaian. Nah, D lebih besar dari 0. Sistem persamaannya yaitu yang pertama persamaan kuadrat, persamaan liniernya Y sama dengan X min 1. Kemudian persamaan kuadratnya Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Kita selesaikan, kita bisa cari dulu nilai D-nya. Nilai D-nya berarti kita masukkan dulu persamaan yang Y sama dengan X min 1, gantikan ke yang Y X kuadrat min 3X plus 2. Kita gantikan berarti menjadi X min 1 sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Hasilnya di situ X kuadrat min 4X plus 3. Nah, sama dengan 0. Nah, dari situ kita cari nilai D-nya.
cari nilai D-nya langsung pakai, karena sudah berbentuk persamaan kuadrat, langsung kita pakai D sama dengan B kuadrat min 4AC tanpa mengurangi tadi nilai P dan Q-nya karena sudah kita substitusikan terlebih dahulu. Jadi D-nya sama dengan B-nya di situ berapa? Kan bentuknya AX kuadrat plus BX plus C, berarti A-nya 1, B-nya min 4, kemudian C-nya sama dengan 3. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya min 4 dikuadratkan, min 4AC. 4 kali 1 kali 3, hasilnya lebih besar dari 0. Berarti kita teruskan, dia pasti memiliki 2 penyelesaian. Nah, kita teruskan di situ. X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Yang kalau dijumlahkan atau dikurangi hasilnya min 4. Kalau dikali hasilnya 3. X min 1 dalam kurung X min 3 sama dengan 0. Nah, di situ X min 1, misalkan kita X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Atau X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Nah, sebenarnya X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. Itu kan berarti salah satu bilangannya dari apakah X min 1-nya yang sama dengan 0 ataukah X min 3-nya yang sama dengan 0. Karena agar hasilnya 0, jadi kita pakai tadi X min 1 sama dengan 0. Misalkan ada nilai 2 dikali titik-titik sama dengan 0. Nah, titik-titiknya itu pasti 0. Jadi antara X min 1 sama X min 3 itu pasti nanti nilainya salah satunya nilainya 0 supaya hasilnya sama dengan 0. A kali 0 sama dengan 0 atau 0 kali B sama dengan 0. Makanya dari situ kita pakai atau X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 3. Nah, kemudian sudah ketemu X-nya, kita tinggal masukkan ke nilai Y. X sama dengan 1, kita masukkan ke yang persamaan linear saja. Mau masukkan ke persamaan kuadratnya juga boleh. Hanya saja kalau yang persamaan linear perhitungannya lebih sederhana. Jadi kita masukkan ke persamaan linear, Y sama dengan X-nya diganti dengan 1, 1 min 1 sama dengan 0. Jadi ketemu X, Y-nya berapa? 1,0. Kemudian saat X-nya sama dengan 3, kita masukkan lagi ke persamaan Y sama dengan X min 1. Y sama dengan 3 min 1 sama dengan 2. Jadi ketemu titiknya 3,2. Jadi himpunan penyelesaiannya 1,0 dan 3,2. Kita mau buktikan, misal mau kita gambar, Ibu pakai aplikasi GeoGebra ya. Misal mau kita gambar untuk grafiknya dari Y sama dengan X min 1 dan Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Apakah benar berpotongan di 2 titik? Bisa kita cek lewat aplikasi GeoGebra ini ya. Nah, dapat dilihat pada aplikasi GeoGebra ini, dapat dilihat setelah Ibu masukkan X, Y sama dengan X min 1 dan Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2, ternyata berpotongan di 2 titik. Jadi memiliki 2 penyelesaian. Kita lanjut untuk contoh yang kedua, yaitu saat D sama dengan 0. Berarti punya 1 penyelesaian ya. Saat D sama dengan 0, persamaan linearnya X plus Y plus 2 sama dengan 0. Dan persamaan kuadratnya Y sama dengan X kuadrat min X min 2. Kemudian bisa dilihat di situ semua. Kita cari dulu nilai D-nya. Ketemu nilai D-nya ternyata sama dengan 0. Nah, nilai D sama dengan 0 berarti dia pasti punya 1 penyelesaian. Punya 1 penyelesaian bisa kita langsung lanjutkan di situ. Tadi ketemu dari persamaan bentuk persamaan menjadi bentuk persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat min X plus X min 2 plus 2 tadi ya, X kuadrat sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Nah, ketemu X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke Y-nya. Y-nya itu tadi bisa kita ubah, yang tadi X plus Y plus 2 sama dengan 0 menjadi Y sama dengan min X min 2.
Berarti ketemu Y-nya sama dengan min 0, min 2. Y-nya sama dengan min 2. Berarti penyelesaiannya 1, yaitu X, Y, yaitu 0, min 2. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini tidak memiliki penyelesaian saat D kurang dari 0. Nah, D kurang dari 0. Persamaan linearnya X plus 2Y sama dengan 1. Persamaan kuadratnya Y sama dengan X kuadrat plus 1. Kita cari D-nya. Kita cek. Ternyata dihasilkan D-nya itu sama dengan min 7. Min 7 itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0? Lebih kecil ya, karena negatif. Nah, berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Tidak usah repot-repot kita teruskan untuk mencari nilai X dan Y-nya. Karena bisa dilihat pada GeoGebra juga, itu nilai grafiknya, kedua grafiknya itu tidak berpotongan. Jadi tidak ada penyelesaian. Karena mereka tidak saling bertemu. Jadi kalau misalkan kita ingin menyelesaikan permasalahan, kita harus saling bertemu. Bertemu itu tidak harus secara physically, tapi bisa juga bertemu, kesepakatannya bertemu. Kalau memang tidak ada penyelesaian, berarti ya sudah, kita tetap tidak boleh menyerah, tidak boleh bersedih, karena itu di luar kendali manusia. Kita serahkan kepada Tuhan, kepada Allah, untuk menyelesaikan sesuatu yang di luar kendali kita yang tidak bisa diselesaikan. Seperti itu ya. Ternyata matematika juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari ya. Nah, itu contohnya tadi. Dari sini sudah paham. Kalau belum paham bisa diulang-ulang lagi. Terserah kalian sesuai dengan kemampuan kalian ya.